Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Sobat Green, kali ini saya sedang berada di Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Dan kali ini saya akan menjumpai seorang tokoh yang sangat inspiratif. Siapa dia? Selengkapnya hanya di Bincang Bintang bersama saya Haika Saputra. Yuk, ikuti saya. Apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika melihat limbah padi ini? Tidak memiliki nilai guna? Mulai sekarang, Anda harus mengubah penilaian Anda. Karena salah satu peneliti kebanggaan IPB menguak potensi tersembunyi dari sekam. Lebih dari 20 tahun konsisten dalam penelitiannya, Dr. Irzaman mengembangkan sekam sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG dan minyak tanah. Tungku sekam ini dipersembahkan untuk membantu warga pedesaan terutama masyarakat Situ Ilir, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, kini peneliti yang dikenal dengan sosok yang bersahaja ini mengembangkan kandungan silikon dalam sekam yang diharapkan dapat menjadi modal kemandirian bangsa. Nah, Sobat Green, sekarang saya sudah berada di lokasi dan saya akan segera menemui tokoh yang saya bicarakan di awal tadi. Yuk, kita ikut yuk. Semoga dia berkenan untuk membagi ilmunya untuk kita semua. Oke. Bapak, Oh, apa kabar Pak? Baik, Kang Haikal. Waduh, alhamdulillah. Nah, ini dia Ketemu. Sobat Green, ini Pak Irzaman yang saya bilangkan di awal tadi ya. Bapak sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi ada acara apa? Ramai banget Pak. Iya, ini acara bakti sosial adik-adik kita di TPB. Kami selaku konselor mendampingi mereka. Nanti rangkaiannya terkait dengan tungku sekam karena mereka akan masak tungku sekam ya Pak ya? Iya, betul. Pas banget Sobat Green. Jadi Sobat Green ini, Ya. Pak, ingin tahu apa sih Pak sebenarnya tungku sekam itu? Kira-kira bisa dong ya Pak, nanti kita lihat-lihat tungku sekam seperti apa dan kelebihannya apa? Boleh Pak ya? Baik, iya. Saya kira biar suasananya nanti enak karena demonya yang di kebun. Kita akan bahas di tempat perjalanan nanti. Oke deh. Oke, Sobat Green, baik. pengen tahu lebih lanjut obrolan kita berdua tentang tungku sekam? Dan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan segera membahas selengkapnya dengan tungku sekam dengan Pak Irzaman. Dan lancar aja. Kelihatan ya Pak ya? Oke. Nah, kita coba sambil jalan. Aduh. Nah, Sobat Green, kali ini kita sedang menuju perjalanan ke tempat demo masak dengan tungku sekam ya Pak ya? Ya. Nah, tapi sebelumnya Pak, Bapak sudah berapa lama nih Pak untuk konsen di tungku sekam sendiri Pak? Iya, tungku sekam ini semenjak kami KKN juga tahun 1985 itu. Jadi satu unggulan IPB di tahun 1985 ini berkembang. Itu pencetusnya dosen kami di GFM. Nah, saat itu sekam padi ini belum dilirik karena minyak tanah tuh masih murah sekali. Murah. Nah, jadi memang kita tunggu dan kita angkat terus selama 20 tahun kemudian, tahun 2005, tatkala banyak krisis energi, di mana minyak tanah sudah mahal, nah barulah sekam dilirik. Nah, tapi 20 tahun ini bukan kami artinya diam, kami optimasi terus, kami modifikasi, sampai sekarang dianggap sudah layak kita sumbangkan ke masyarakat. Demikian. Wah, luar biasa. Sampai akhirnya benar-benar merasa butuh gitu ya Pak ya? Siap, siap. Nah ini Pak, kan mungkin banyak orang yang kalau habis panen gitu ya Pak ya, Iya. sekamnya dibuang gitu Betul, aja. betul. Nah, manfaat dari sekam sendiri itu apa sih Pak? Iya, sekam ini satu potensi energi alternatif yang belum dijamah dan keberadaannya melimpah di Indonesia. Kalau boleh kami laporkan, jangankan di Bogor, di daerah-daerah itu gunungan sekam padi itu lebih tinggi daripada dinding atau pinggiran padi. Nah, sekam ini ternyata kalau kita teliti secara kimiawinya, dia mengandung unsur yang untuk katakan menopang elektronika, yaitu silikon oksida dan silikon. Nah, ini kami boleh banggakan kalau Amerika bangga dengan lembah silikon. Lembah silikonnya ya? Kita akan bangga dengan sekam silikon. Sekam silikon? Oke, itu. Wow. Jadi sekam silikon ini satu potensi, di samping sekamnya sebagai bahan bakar, pengganti minyak tanah gas. Ya, nah, nanti bisa kita jadikan satu alternatif menggunakan tungku sekam. Nah, kayak gitu. Jadi boleh diyakinkan kita harus bangga dengan pertanian kita. Nah, satu lagi bahwa dalam 1 ton gabah kering giling itu 20%-nya itu
adalah sekam padi. Nah, jadi banyak yang bisa kita manfaatkan di samping apinya sebagai bahan bakar dan arang sekamnya untuk media tanam. Nah, selebihnya dari arang sekam itu bisa kita ekstrak silikon oksida dan silikon untuk nopang elektronik kita. Wah, Ya, banyak oke. banget nih, Pak. Saya Iya. semakin penasaran nih Pak. Siap, dengan siap. tungku sekam. Kita udah mau sampai belum Pak? Iya. Inilah kebunnya. Akhirnya kita sampai juga nih Pak ya. Betul. Gimana langsung Pak? Ya, kita langsung sana. Oke deh. Oh, di sebelah Ya, sana masaknya. betul. Nah, Sobat Green, sekarang kita sudah sampai di lokasi untuk demo masak menggunakan tungku sekam. Dan sekarang kita akan cobain ya. Pak, Ya. saya mau cobain nih Pak. Oh, Gimana, Pak? silakan. Ini sorry, bukan. Yang dalam. Nah, ini belakang. Nah, oke. Sip. Nah, 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 Sobat ini Green untuk- ternyata biar tidak menyumbat, tidak Hmm. tersumbat. Ya. Jadi di bawah bagian bawah tungku sekam ini harus kita sodok ya Pak ya? sodok. Harus kita sodok. Wah, lumayan. Seger. Kelebihan dari tungku sekam ini sendiri apa Ya, Pak? jadi kembali jika kita bandingkan dengan minyak tanah, nah minyak tanah ini akan banyak menggunakan literannya gitu ya. Artinya volumenya dia akan banyak terpakai. Tapi kalau sekam tadi, jadi dengan hanya satu karung itu kita bisa 1 jam api kayak Satu begitu. jam lama, berarti bisa masak berbagai macam. Betul, ya, Pak, ya? macam-macam. benar. Lebih hemat justru. Lebih hemat. Mhm. Dan satu lagi yang sudah kami bantu, kalau untuk petani jamur tiram, dia bisa menghemat sampai Rp35.000. Ya, Rp35.000. untuk 10 jam api yang dipertahankan. Oh iya. Kalau kita 10 karung hanya 20.000, tapi kalau pakai kayu itu sampai 60.000. Jadi ada 40.000. Nah, ini menarik di sini. Jadi artinya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan tuh kan. Mhm. Jadi selisih 40.000 atau 35.000 kita bisa mengkaryakan masyarakat kita untuk memelihara api ini. Benar, benar. Nah, itu yang menarik. Jadi artinya bisa jadi satu pengabdian masyarakat juga. Masyarakat juga merasakan Manfaatnya. ada manfaatnya itu. Wah, Itu yang menarik. luar Jadi biasa artinya sekali hemat Sobat di Green. sana. Ternyata dengan menggunakan tungku sekam ini bisa menghemat biaya pengeluaran ya, Pak ya? Benar. Iya. Wow. Nah, itu apinya. Ya. Ini biar apa nih, Pak? Ya, enggak, ini supaya apinya tetap nyala. Oh, biar mempertahankan nyala betul, apinya nyala ya, Pak apinya. Nah, terus supaya pun nggak tersumbat, kita harus sodok di sini. Nah, supaya yang udah jadi bara api nih Biar dia keluar, betul. Wah, Nah. saya jadi nggak sabar nih, Pak. Pengen Baik. nyobain masakannya nih. Nah, oke, kita ke atas deh. Oke. Kita boleh lihat. Nah, Ayo, oke. tinggal dulu ya. Oke. Dengar-dengar nih ya, Pak ya. Ya. Tungku sekamnya sudah meraih beberapa penghargaan. Ya, kan? Bisa diceritain sedikit nggak, Ya, Pak? kembali jadi karena didorong oleh senior-senior kita di IPB, kami disuruh membuat sebuah makalah atau karya karena ini terkait dengan energi alternatif. Nah, alhamdulillah dari sekian inovasi se-Indonesia kami terpilih 2. Satu Irjaman dari IPB, yang satu pengusaha atsiri. Nah, ini pengusaha benar. Nah, kami berdua ini mewakili Indonesia di ajang Asia Pasifik ya, inkubator Network. Nah, ini ada 10 negara yang diikuti oleh 10 negara. Jadi kami 20 orang finalis dan finalisnya berkumpul di India di Bangalore tahun 2011. Nah, kami cukup bangga juga karena tungku sekam ini dilirik oleh Intel, suatu perusahaan ya mikroprosesor yang cukup ternama di dunia. Nah, kami ingat sekali pertanyaan mereka itu cukup mendalam. Mereka minta teknologi silikon dari sekam padi. Oh, yang Nah, tadi itu, ya. ya. Gabah silikon tadi Iya. ya, Pak ya. Jadi silikon itu bisa kita ekstrak karena itu yang kita angkat memang. Nah, jadi kita diundang untuk presentasi. Ya, mohon maaf mungkin kepada
ya warga Indonesia kami belum menang gitu ya. Tapi kita dikumpulkan, nah tapi ini satu karya dari kita. Tapi itu sudah luar biasa loh Pak. Iya. Dan yang kedua bahwa silikon ini ada obsesi jauh. Jadi sebelumnya pun kami diundang juga ke Jepang. Bukan ajang lomba, tapi ini ajang presentasi. Nah itu karya dari Tunggu Sekam. Nah selanjutnya silikon ini akan kita kembangkan jadi sensor. Nah itu paling penting. Jadi sensor nanti kita tidak perlu beli lagi, kita tidak perlu inden lagi, kita sudah bisa mandiri, istilahnya kemandirian bangsa, dan kita akan kokoh. Nah itulah saya kira yang paling penting gitu ya. Berarti tidak berhenti di sini Pak ya? Tidak. Terus dilanjutkan penelitiannya, akan terus Baik, ya Pak ya? kami laporkan kalau silikon oksidanya itu sudah sampai 99%. 99%. Silikon oksidanya. Nah sekarang kita sudah mampu mengekstrak silikon dari silikon oksida itu pakai reduktor magnesium, posisi terakhir masih 71%. Artinya kita belum puas. Oke. Walaupun silikon oksidanya ada 99,9% kemudian. Nah, sekarang silikon yang kita ambil baru 7%, kita akan tingkatkan kembali. Nah, itu harganya cukup katakan fantastis. Fantastis. Ya, jadi kalau semua nanti industri kaca akan pakai silikon oksida kita, dan nanti pabrik-pabrik elektronik di Indonesia tidak perlu impor lagi. Kita bisa Kita mandiri kembangkan, ya Pak ya? itu paling penting. Oke, sangat menarik sekali Sobat Green. Ya. Mungkin terakhir nih Pak, Ya, silakan. terakhir untuk pesan-pesan bagi Sobat Green yang ada di rumah. Ya. Apa nih Pak, pesan dan juga harapan Ya. yang ingin Bapak sampaikan pada Sobat Green, Ya. supaya Sobat Green ini bisa terus belajar gitu Pak? Baik, ya mungkin Kang Haikal menyaksikan juga ini mahasiswa kami di sini. Jadi kami istilahnya berikan soft skill, di sini juga ada rekan kami Bu Dr. Dini ya, memberikan satu soft skill bahwa kemasyarakatan ini perlu kita galakan. Jadi kita tidak saja di kampus, alangkah baiknya kita lihat desa. Nah nampaknya dari desa itulah kita banyak inovasi. Ya itu satu sisi untuk mahasiswa. Jadi kita terus menggali, terus meraih ilmu dan kita implementasikan di masyarakat. Nah lalu untuk dosen-dosen saya kira ini nanti jadi kolaborasi yang bagus. Nah harapannya nanti kita bisa bikin satu pabrik gitu ya, usaha besar di mana Indonesia bisa mendapatkan silikon oksida dan silikon dari sekam tadi. Nah tapi ini tidak lepas juga dari pemerintah sama pengusaha. Benar sekali. Terus harapannya nanti ini ada investasi yang bisa dikembangkan. Karena kalau tidak, nanti kalau negara lain sudah ngelirik, kami boleh katakan udah ada negara lain yang sudah melirik, ya. Alangkah baiknya Indonesia ya betul, Pak ya? Betul, kami boleh katakan di sini bahwa ada negara, maka kami udah konsul, lebih baik jangan dulu dituruti, karena kalau hanya uang saja, takutnya nanti teknologinya pindah ke sana. Tapi kita intinya udah siap itu untuk mengembangkan ke sana. Jadi saya kira cukup ya menjanjikan, dan kita yakin ini jadi satu prospek untuk devisa negara. Saya kira demikian. Sangat luar biasa sekali Sobat Ya. Green. Terima kasih banyak Oke. Bapak atas Kal. waktunya, atas Berkah. ilmunya. Iya, makasih banyak di kebun kami. Iya. Kita bisa saksikan masyarakat sama ya mahasiswa sama dosen-dosen ya. Semoga Baik. tetap terus ya Pak ya penelitian Siap, Pak ya. siap. Oke, Tetap oke. memberikan yang terbaik untuk Baik, masyarakat ya. dan Amin, tentunya ini amin, sangat amin. benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Amin, ya Pak ya. amin. Oke, doanya mudah-mudahan kabul. Amin, Dicatat. amin. Ya. Ya Baik. Sobat Green, terima kasih banyak demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Irzaman. Beliau sangat menginspirasi sekali dan semoga tayang kami bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung makan ya Pak ya. Oke, sip, langsung makan.